Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga Anda semua selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Rahmat Sugiarto. Pada video kali ini kita akan bahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang HCDP, Human Capital Development Plan. Sebuah konsep yang terintegrasi tentang pengembangan sumber daya manusia. Dan menariknya, sebenarnya konsep HCDP ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Konsep ini sudah lama. Tapi barangkali di antara kita ada yang belum paham, bahkan mungkin belum kenal dengan konsep ini. Dalam konsep ini yang terdiri dari 8 elemen utama, mulai dari identifikasi kebutuhan pengembangan potensi, sampai dengan nanti dukungan teknologi, itu menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak boleh terpisahkan. Maka menarik sekali untuk kita simak bersama bagaimana sebetulnya konsep ini menawarkan sebuah pendekatan yang lebih efektif untuk kita dimanapun kita berada, di organisasi apapun, untuk menyiapkan SDM kita sehingga SDM itu punya kesempatan untuk berkontribusi lebih baik kepada organisasi, termasuk juga SDM merasa bisa bekerja pada organisasi yang bisa memberikan makna yang lebih baik kepada mereka. Mau tahu bagaimana HCDP ini? Yuk kita ikut terus video ini. Ya, teman-teman semua, kita akan bahas apa itu Human Capital Development Plan atau HCDP. Jadi HCDP adalah perencanaan strategis yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia di dalam organisasi. Human Capital Development Plan atau HCDP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki kompetensi yang diperlukan untuk berkontribusi optimal terhadap tujuan organisasi. Mengapa HCDP sangat penting? HCDP penting karena yang pertama, SDM adalah aset terpenting organisasi yang mendukung semua proses kerja, inovasi, dan pencapaian tujuan. Maka, mengembangkan SDM menjadi investasi yang paling berdampak bagi kesuksesan jangka panjang. Yang kedua, mengapa HCDP penting? Karena HCDP memungkinkan organisasi untuk tetap kompetitif dengan memiliki pegawai yang selalu berkembang sesuai kebutuhan zaman. Yang ketiga, mengapa HCDP penting? Karena ketika organisasi berkomitmen untuk mengembangkan pegawainya, tingkat motivasi, kepuasan, dan keterlibatan pegawai akan meningkat. Apa tujuan HCDP? Tujuan utama HCDP atau Human Capital Development Plan adalah meningkatkan kompetensi SDM. Yang kedua, memberikan arah yang jelas bagi pengembangan karir pegawai. Ketiga, menyelaraskan pengembangan SDM dengan visi, misi, dan sasaran strategis organisasi. Yang keempat, menciptakan budaya pembelajaran berkelanjutan yang memperkuat adaptabilitas dan inovasi. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan kepuasan kerja pegawai. Dan yang keenam, mengembangkan SDM agar siap menghadapi perubahan. Teman-teman semua, apakah HCDP relevan untuk semua organisasi apakah HCDP relevan untuk semua orang di organisasi? HCDP relevan untuk semua orang di organisasi. Bagi pegawai pemula, HCDP membantu memahami keterampilan dasar dan budaya organisasi, mempercepat proses adaptasi, dan meningkatkan rasa percaya diri. Dengan pengembangan awal ini, maka pegawai pemula siap untuk memberikan kontribusi lebih besar sejak awal dan memiliki fondasi yang kuat untuk pertumbuhan karir. Bagi pegawai berpengalaman, HCDP memberi peluang untuk memperbaharui keterampilan, menguasai bidang baru, dan meningkatkan keahlian spesifik. Bagi pegawai berpengalaman, dengan pelatihan yang berkelanjutan, pegawai dapat mengikuti perkembangan industri, tetap produktif, dan tetap termotivasi. Dan bagi para pemimpin, HCDP tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi manajemen, tetapi juga mengasah keterampilan, kemampuan kepemimpinan yang diperlukan
untuk menginspirasi tim, membuat keputusan strategis, dan mencapai visi jangka panjang organisasi. Apakah HCDP bermanfaat untuk membangun karir? Ya, HCDP bermanfaat untuk membangun karir. HCDP relevan bagi pegawai yang ingin mencapai tujuan pribadi seperti kenaikan jabatan, peningkatan keterampilan, atau perolehan sertifikasi tertentu. Karena dengan HCDP, pegawai mendapatkan peta jalan yang jelas atau roadmap yang jelas untuk mengejar karir yang diinginkan di dalam organisasi. Apakah HCDP dapat meningkatkan motivasi pegawai? Iya, HCDP dapat meningkatkan motivasi pegawai. Melalui pengembangan sumber daya manusia yang terstruktur, HCDP membantu menyelaraskan tujuan pribadi pegawai dengan tujuan besar organisasi. Ketika pegawai merasa tujuan karir mereka sejalan dengan visi organisasi, mereka akan merasa lebih termotivasi dan terikat secara emosional untuk berkontribusi secara maksimal. Apakah HCDP membuat kinerja organisasi lebih baik? Ya, HCDP membuat kinerja organisasi lebih meningkat. Karena HCDP mencakup pengembangan untuk semua individu di berbagai tingkat, dan organisasi menjadi lebih siap dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Maka pengembangan sumber daya manusia yang merata akan memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing. Komponen utama HCDP. Komponen utama HCDP, sebagaimana Anda lihat di layar, diawali dengan yang namanya analisis kebutuhan dan pemetaan gap kompetensi, yaitu kegiatan menentukan kompetensi yang dibutuhkan sesuai tujuan organisasi dan mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan yang diperlukan. Yang kedua, komponen utama HCDP adalah rencana pengembangan individu, yaitu rencana pengembangan yang dipersonalisasi sesuai aspirasi karir dan potensi pegawai dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, program Bangkom, yaitu program pelatihan formal, pelatihan di tempat kerja, mentoring atau coaching untuk menutup gap kompetensi. Yang keempat adalah pengembangan kepemimpinan, yaitu pembelajaran mengenai manajemen, pengambilan keputusan, komunikasi, serta pembentukan karakter pemimpin. Yang kelima, evaluasi kinerja dan pencapaian, yaitu mengevaluasi dampak pelatihan, menetapkan indikator dan metode untuk mengevaluasi perkembangan pegawai secara berkala. Yang keenam adalah sistem penghargaan dan pengakuan, yaitu sistem penghargaan yang mengapresiasi pencapaian pegawai baik secara finansial maupun non-finansial. Yang ketujuh adalah manajemen karir dan suksesi, yaitu menyiapkan calon pemimpin dan tenaga ahli untuk mengisi posisi-posisi penting di masa depan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah teknologi dan sistem pendukung, yaitu untuk memudahkan pengelolaan SDM dan memastikannya berjalan efisien, terukur, dan terintegrasi sesuai dengan tujuan organisasi. Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, demikian bagian 1 dari video HCDP ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat.